Allah maha memberi. Karena masih belum ada selain Allah, siapa yang mau diberi? Maka diciptakanlah alam semesta ini. Kita ada tidak lain karena Allah yang maha mengadakan. Jadi pada hari kiamat kelak gak ada istilahnya, gak berlaku lagi sifat soburnya Allah. Sifat sobur ini berlakunya di dunia ini saja. Nanti ketika hari kiamat tidak berlaku lagi sifat sobur. Gak ada lagi orang kafir di akhirat. Kafir, mukmin, muslim, muti itu adanya cuma di dunia. Di akhirat gak ada orang kafir. Di akhirat semuanya mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Kita ketahui kemarin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan struktur atau sistem kehidupan alam semesta ini dengan, kalau boleh dikatakan, penegasan model mata rantai yang memakan dan yang dimakan. Dari sana kubbatul wujud ala ta'imin wa mat'um. Wa kullu ta'imin mat'umun wa kullu mat'umin ta'imun. Kemarin kita sudah. Bahkan kaitannya dengan asma'ullah wa sifatullah itu sendiri, itu juga butuh objek. Kita tahu Allah maha pengasih sayang, Allah maha penyabar, Allah maha memberi. Sebelum adanya alam semesta ini, Allah sabar, tapi nggak ada siapa sabar atas apa. Allah maha memberi. Karena masih belum ada selain Allah, siapa yang mau diberi? Maka diciptakanlah alam semesta ini. Kita teruskan. Falamma barazal wujudu. Maka ketika baroza telah tampak, al-wujudu, apa alam semesta, semua yang ada ini, wajada, mendapati apa wujud, kulla ismin lahu, mendapati pada semua nama, semua sifat-sifat Allah, semua asma Allah lahu, untuk alam semesta, kutan, sebagai asupan atau bahan pokok. Kita ada tidak lain karena Allah yang maha mengadakan. Jadi keberadaan kita ini tidak lain sebagai objek dari kemahaberadaan Allah. Kita hidup karena Allah yang menghidupkan. Kehidupan kita tidak lain merupakan objek dari kemaha menghidupan Allah. Jadi Allah maha hidup dan Allah yang menghidupkan kita. Dan nanti Allah juga yang akan mematikan kita. Ini yang dimaksud wajada kulla ismin lahu kutan. Summa, kemudian, innal mawjudati aidon, sesungguhnya semua yang ada itu juga, semuanya alam semesta itu, kita menyebut alam semesta untuk menjelaskan semua yang ada selain Allah Subhanahu
wa ta'ala. Semua yang ada, mau binatang, mau manusia, mau tumbuh-tumbuhan, langit seisinya, bumi seisinya, bahkan malaikat, setan, jin, neraka, surga, semuanya itu masuk dalam cakupan al-mawjudat ini. Summa innal mawjudat aidan taqawwatat. Bahwasanya semua yang ada, semua makhluk itu taqawwatat, mengkonsumsi. Itu. Kut itu mana aslinya bahan pokok. Jadi mengkonsumsi untuk kebutuhan hidupnya, untuk keberadaannya. Mengkonsumsi alal asma'i, atas asma-asma Allah, min hadratil mukiti, dari Allah yang maha al-mukit. Ini maksudnya zat yang maha memberi asupan bahan pokok. Kut, dari kata-kata kut. Falaula wujudul makhlukat. Kalau bukan karena keberadaan makhluk-makhluk, lartafaat, niscaya menghilang, niscaya boleh dikatakan tidak berfungsi. Ahkamul asma'i, apa hukum-hukum asma atau sifat Allah. Kalau tidak ada yang mau diberikan, apa gunanya keberadaan? Seorang guru disebut guru karena ada murid. Kalau nggak ada murid, niscaya tidak ada guru. Seorang kiai, seorang bu nyai disebut kiai dan bu nyai karena ada santri. Kalau tidak ada santri, tidak ada istilah kiai dan bu nyai. Dikatakan bapak karena punya anak. Dikatakan suami karena punya istri. Itu maksudnya. Allah maha pemberi karena ada yang mau diberi. Siapa? Para makhluk. Allah maha pengasih sayang karena ada yang mau dikasihi dan disayangi. Siapa? Allah maha penyabar karena ada yang mau disabarin. Apa? Dosa dan kenakalan makhluk. Ustadz, ustadzah, sabar. Sabar atas apa? Nakalnya santri. Jadi kalau santrinya nggak nakal, nggak kelihatan ustadznya gini boboten. Kalau santrinya nggak nakal, nggak kelihatan kiainya, bu nyainya, eningnya, gusnya, sabar atau ti. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah maha penyabar. Sampai di dalam satu hadis dikatakan, kalau saja alam semesta ini sudah tidak ada lagi orang jahat, kalau sudah tidak ada lagi yang berbuat maksiat, semuanya manusia sudah jadi orang baik, maka pasti Allah akan menciptakan manusia-manusia yang memang spesial untuk melakukan kejahatan dan maksiat. Jadi adanya kebaikan, adanya keburukan, itu memang sudah dari sononya. Allah maha pengampun. Lah kalau umpamanya sudah habis yang berbuat dosa, nggak berfungsi dong ke maha pengampunan. Genoboboten. Ini logikanya ke sana. Tapi jangan dijadikan dalil kalau kalian boleh berbuat kita sudah harus berusaha untuk menjadi orang yang baik. Memang Allah maha pengampun. Allah maha penyayang. Dalam semua laku yang dilakukan oleh makhluk. Ini maksudnya.
Falaula wujudul makhluqat lartafa'at ahkamul asma. Walikulli sifatin wajhani. Dan bagi setiap sifat, bagi setiap asma Allah itu wajhani, terdapat dua sisi. Wajhun buruzuha minal kidami, satu sisi, buruzuha adapun tampakan sifat tersebut minal kidami, dari aspek kidam, kemahadahuluan, bersifat azali. Wahwa, dan adapun wajhun buruzuha minal kidam, as-sifatul qadimatu, ialah sifat qadimah, azaliyah, yang tidak ada permulaannya. Itu sifatun qadimatun. Wala yartafi'u, dan tidaklah hilang hukmuha, apa hukum dari sifat qadimah ini, abadan, selamanya. Allah Maha Pengasih. Sifat atau asma Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu contoh dari sifat qadimah. Memang dari sononya Allah adalah zat yang Maha Pengasih sayang. Sejak dulu, bahkan tidak ada permulaannya, Allah pengasih sayang. Gitu. Wa wajhun, dan yang kedua dari sisi sifat Allah itu ta'alluquha bil hudusi. Ta'alluquha, kebergantungannya atau keterikatannya sifat itu bil hudus, dengan sesuatu yang baru. Wahwa, adapun wajhun ta'alluquha bil hudus ini, as-sifatul hadisatu, ialah sifat yang bersifat hadisah atau baru. Wahadihi, dan adapun sifatun hadisatun ini, qad yartafi'u, terkadang yartafi'u, menghilang atau tidak berfungsi, hukmuha, apa hukum dari sifat yang baru ini. Wa qad tabtinu, dan terkadang tabtinu. Tabtinu itu tidak tampak. La tadhar, bukan yartafi tapi la yadhar gitu. Fartifa'u hukmis sifatil hadisah kama fis soburi, maka adapun terangkatnya, tidak berfungsinya hukum dari sifat yang hadisah ini, kama fis soburi, sebagaimana sifat as-sobur. Kita tahu Allah itu adalah as-sobur, yang maha penyabar. Kalau sobirun itu sabar, tapi sobur itu adalah ismul mubalaghah dari sobir. Allah itu sobur. Allah bukan sekedar sabar, tapi Allah itu maha sabar. Allah maha sabar. Sabar atas apa? Ala adal kuffari, atas keburukan atau atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Bayangin, bagaimana tidak dikatakan jahat orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Dia nafas dari Allah, kehidupannya dari Allah, rizkinya dari Allah. Tapi Allah dikhianati atas nikmat ini, nggak disembah, kufur atas nikmat Allah dan sebagainya. Kalau kita kan, kita punya pikiran begini, saya berbuat baik kepada dia, kenapa? Karena dia juga baik sekali sih. Kalau umpamanya kita berbuat baik kepada dia, teman kita,
Tapi saat kita butuh dia mau minta sabunnya, padahal dia punya, nggak dikasih. Gimana dalam pikiran kita? Awas kamu ya, kalau saya punya nggak saya kasih. Baru ketahuan sekarang ya. Nah itu kita. Dan itu sifat manusia. Kita itu akan cenderung bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Kebaikan kita tidak lain timbal balik. Gimana bobotan? Allah gak ada istilah timbal balik. Allah maha berkuasa untuk nyetop nafas kalian 1 jam. Gak bisa nafas kalian. Bisa saja. Allah maha berkuasa untuk nyetop angin tidak berjalan 1 jam. Allah maha berkuasa untuk bisa melepaskan langit. Jangan dikira Allah memberikan nikmat, Allah menjaga kita ini karena ibadah kita, bukan. Karena memang Allah maha pengasih sayang, Allah maha baik. Bukan karena membalas, karena kalian sudah sholat, karena kalian ngaji, karena kalian berdoa kepada Allah. Bukan, gak ada apa-apanya itu. Gak ada apa-apanya. Kalau umpamanya Allah berbuat baik kepada kita sebagai balas jasa karena ibadah yang kita lakukan, maka betapa banyak makhluk hidup, betapa banyak manusia ini yang menyembah selain Allah. Gila bobotan. Jangankan orang kafir, yang Islam sendiri saja betapa banyak yang tidak gila bobotan. Yang Islam ini saja betapa banyak yang mereka itu beribadah bukan karena Allah. Pengen dipuji, pengen dibilang alim, pengen ini, pengen itu, bukan karena Allah. Jadi yang beribadah karena Allah sangat sedikit sekali. Allah maha mampu untuk langsung membalik bumi ini. Dah, ini kok sekarang ini mayoritas orang-orang sibuk sama medsosnya sendiri. Di depan orang tuanya megang HP, di depan ini megang HP. Kok repot semua? Ini gara-gara teknologi ini. Udah, saya matikan wifi-nya, saya matikan internetnya dengan cara mengganti bumi. Dilempar bumi yang lama, diciptakan bumi baru. Diulang lagi dari kehidupan berjuta tahun yang lalu. Masih model dinosaurus. Karena nggak ada medsos. Bisa saja. Ini maksudnya. Jadi Allah itu maha sabar. Di dunia ya, di dunia. Sini maksudnya, fartifa'u hukmi sifatil hadisah kama fis sobur. Maka adapun hilangnya atau terangkatnya hukum dari sifat yang baru sebagaimana sifat sobur, fa'innahu, maka sesungguhnya sobur ini yartafi'u, menjadi hilang, menjadi tidak berlaku lagi. Hukmuhu, apa hukum dari sifat sobur? Kapan? Yaumal kiamati. Jadi pada hari kiamat kelak gak ada istilahnya, gak berlaku lagi sifat soburnya Allah. Sekarang Allah sobur karena banyak sekali kaum musyrikin, kaum kufar, bahkan kaum muslimin yang tidak menyembah Allah dengan sebenar-benarnya nyembah di dunia. Sifat sobur ini berlakunya di dunia ini saja. Nanti ketika hari kiamat tidak berlaku lagi sifat sobur. Tidak berlaku lagi sifat sobur. Kenapa? Nah ini yang penting. Li'annallaha ta'ala fid dunya. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala fid dunya yasbiru ala adzal kuffar. Allah itu bersabar. Allah maha sabar. Ala adzal kuffar, atas keburukan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Amma fil akhirati, adapun di akhirat kelak, fal kullu mu'minun, maka di akhirat kelak semuanya itu mukminun, menjadi beriman.
menjadi orang mukmin. Gak ada lagi orang kafir di akhirat. Kafir, mukmin, muslim, muti itu adanya cuma di dunia. Di akhirat gak ada orang kafir. Di akhirat semuanya mukmin. Mereka sudah lihat kemahakuasaan Allah. Mereka sudah mengetahui bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Yang selama di dunia mereka lupakan. Yang selama di dunia mereka lalaikan. Meskipun ada para nabi yang memberikan kabar tentang ketuhanan Allah. Jadi umat-umat ketika dikasih tahu oleh nabi-nabi utusan Allah, para Rasulullah, mereka ada yang beriman, ada yang kufur. Yang beriman disebut mukmin, yang kufur disebut kafir. Kenapa? Karena mereka punya pilihan. Kalau ikut Rasul itu capek, disuruh begini. Saya nggak beriman. Saya berimannya kepada Tuhan-Tuhan yang sudah turun-temurun dari orang tua saya. Menyembah berhala, begini dan begitu. Oh, itu bukan Tuhan. Tuhan kita adalah Allah. Oh, apa kamu itu? Nah, itu di dunia. Tapi di akhirat sudah tidak ada lagi orang yang tidak percaya kepada Allah. Tidak ada lagi orang yang kafir. Di akhirat semuanya sudah beriman. Karena sudah tidak ada lagi orang kafir, orang yang mengingkari Allah. Semuanya sudah tawadu, semuanya sudah takut, semuanya sudah mengakui ketuhanan Allah. Tentunya sifat sabar Allah sudah tidak digunakan lagi. Sabar itu ketika menghadapi sesuatu yang sebenarnya bisa membalas, tapi tidak dilakukan. Kalau sudah semua makhluk beriman kepada Allah, maka sifat sabar sudah gak berfungsi lagi. Ini yang dimaksud. Amma fil akhirah fal kullu mu'min. Kamu kemarin di dunia mengingkari nikmat saya, kamu kufur di dunia, masuk neraka. Bisa kira-kira menolak yang disuruh masuk neraka? Gak bisa, beriman mereka. Kamu kemarin baik di dunia, masuk surga. Ada yang berani nolak, disuruh masuk surga gak mau? Ada. Jangankan masuk surga, masuk neraka pun sudah gak ada pilihan, ya sudah mengikuti. Itu tidak lain merupakan bentuk keimanan makhluk saat di akhirat kelak. Gak ada yang bisa membangkang. Orang kafir, orang yang kufur nikmat itu adalah dia yang membangkang. Di akhirat gak ada lagi pembangkangan. Yang di neraka itu orang yang sudah mukmin, yang di surga juga orang yang sudah mukmin. Yang di neraka keimanan mereka kepada Allah dengan cara mengikuti perintah Allah agar mereka berada di neraka. Gini boboten. Mereka sudah mengikuti perintah Allah. Perintah Allah, kamu berdosa di dunia, masuk neraka. Masuk neraka, ya sudah. Karena memang tidak ada pilihan lagi. Ini untuk menggambarkan bahwa kemahasabaran Allah itu hanya bersifat duniawi. Di akhirat sudah tidak lagi. Wa qatabatinu, dan terkadang tidak tampak ihdas sifatil hadisati, salah satu dari sifat-sifat hadisah, inda duhuri ukhra, ketika tampak sifat yang lain. Kalau ada sifat yang ini, maka sifatnya itu tidak tampak. Famasalan, maka umpamanya, hina doharo ismul mu'ti, ketika doharo telah tampak, ismuhu, apa sifat Allah, apa ismullah, al-mu'ti, yakni mu'ti yang maha pemberi, ya betinu, maka tidak tampaklah
ismuhu al-mani, apa ismullah al-mani yang tidak memberi. Jadi ada mu'ti, lawan katanya mu'ti, mani. Kalau sudah Allah menunjukkan sifat Allah sebagai zat yang maha memberi, maka pada saat itu juga Allah sudah menutup, artinya tidak menampakkan sifat Allah yang maha melarang atau tidak memberi. Fasifatul qadimatu, maka adapun sifat qadimah, la yalhaquha nashun, la yalhaquha, tidak menyertakan ha pada sifat qadimah, nashun, apa penghapusan. Artinya tidak ada istilah sifat qadimah itu terhapuskan, diralat gitu, nggak ada. Ammal hadisatu, adapun sifat yang hadisah, qad yalhaquha, terkadang yalhaqu, menyertakan atau mengikuti ha pada sifatun hadisatun, nashun, apa penghapusan. Jadi bisa dinasah. Jadi sifat Allah itu ada yang qadimah, ada yang berkaitan dengan hawadis. Bukan sifat Allah yang hadisah, tapi berkaitan dengan sesuatu yang baru, berkaitan dengan para makhluk. Sini contohkan, fal Qur'anu, maka adapun Al-Qur'an, yalhaquhu an-nashu. Al-Quran itu yalhaku, mengikuti atau menyertakan, datang hu pada Al-Quran, an-nashu, apa nasakh, penghapusan, dinasakh. Kita tahu banyak ayat-ayat, oh yang ini dinasakh. Min haitsu innahu yuktabu fis suhufi. Al-Quran itu dikatakan dalam hal ini sebagai sesuatu yang hadis, sesuatu yang baru. Min haitsu innahu yuktab, dari sekiranya innahu, sesungguhnya Al-Quran, yuktabu itu ditulis, fis suhufi, di dalam lembaran-lembaran. Wayuntoku, dan diucapkan apa Al-Quran, bil alsinati, dengan lisan-lisan. Wahada, maka adapun yang demikian ini, huwal wajhul hadisi, itu adalah sisi dari kehadisan Al-Quran berkaitan dengan makhluk. Sementara Al-Quran sebagai kalamullah, tetap kita menyebutnya itu sebagai kalamun qadimun. Oh, berarti Al-Quran itu dua aspek juga. Al-Quran sebagai catatan yang ditulis di dalam lembaran, sebagai kalimat-kalimat yang diucapkan dengan lisan, itu kaitannya berkaitan dengan makhluk, bersifat hadis. Tapi sebagai kalamullah, Al-Quran adalah sifatun qadimatun. Ini kita bicara ada dua sisi. Dalam hal kehadisan ini, Allah berfirman, ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdatsin. Ma ya'tihim, apa yang datang him kepada mereka, min dzikrin, dari dzikrin ini para mufassir menyebutnya sebagai Al-Quran. Min dzikrin, dari Al-Quran, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Muhdatsin, jadi sesuatu yang dibarukan. Muhdas. Al-Quran dulu ketika awal-awal ditulis oleh sahabat di masa Rasulullah, tertulis ala kadarnya, tertulis sebagaimana kesederhanaan tulisan waktu itu. Tidak pakai titik, tidak pakai harokat. Namun lambat laun
kita sudah hampir tidak menemukan ada Al-Quran yang tertulis tanpa genoboboten. Apalagi tanpa harokat. Ditambah lagi ditulis pakai rubu. Jadi rubu ada tanda-tandanya di Al-Quran itu. Kemudian lagi hizab. Kalian lihat Al-Qurannya itu, pinggir-pinggirnya tertulis itu semua. Nah itu kan baru-baru semua. Dalam aspek ini, Al-Quran hadis. Tapi sebagai kalamullah, Al-Quran qadim. Sama juga dengan kita mengatakan semua ayat-ayat itu tidak ada yang utama. Semuanya utama. Tidak ada yang ini lebih baik daripada ini. Sebagai kalamullah. Tidak ada bedanya antara surat Yasin dengan surat-surat yang lain. Itu sebagai kalamullah. Tapi dalam keterkaitan Al-Quran dengan makhluk, maka ada yang lebih utama dari yang lain. Sebagaimana banyak penjelasan dari hadis-hadis Nabi yang menyatakan keutamaan beberapa ayat atau surat-surat di dalam Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahlin wa hayratin faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mukalati wa ya rabbi ya fattah iftah qulubana wa fahim bihi qalbi ulumas syariati. Jadi kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Al-Quran itu merupakan kalamullah yang qadim, yang tidak ada kebosanan dalam mendengarkannya. Tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyatin. Al-Quran itu suci, bersih dari upaya perkataan orang-orang yang menjelekkan Al-Quran. Sejak dulu banyak orang yang mencemooh, menjelekkan Al-Quran. Apa itu? Tapi perkataan mereka tentang Al-Quran tidak berdampak sama sekali. Wa fi'lin, juga Al-Quran suci dari upaya orang untuk memalsukannya. Semua kitab Allah selain Al-Quran itu sudah dipalsukan. Tapi Al-Quran tidak ada yang bisa memalsukannya. Karena Allah langsung yang menjaganya. Waniyatin, tentunya. Jangankan upaya untuk menjelekkan Al-Quran dari perkataan atau perbuatan. Bahkan niat untuk menjelekkan Al-Quran itu saja sudah nggak bisa. Gak ada buktinya. Upayanya oke. Musuh-musuh Islam mungkin tidak suka dengan Al-Quran. Sejak dulu Al-Quran itu diupayakan untuk kalau boleh saya istilahkan, dimusnahkan. Tapi semakin lama semakin bagus dan semakin banyak orang yang menghafal Al-Quran. Salah satu niatan kenapa Al-Quran itu dibukukan, itu adalah karena banyaknya orang-orang yang sudah menghafal Al-Quran yang mati ketika perang kemurtatan. Jadi perang di awal wafatnya Rasulullah, di zaman sahabat Abu Bakar, itu banyak yang murtad. Terjadi perang. Orang-orang yang sudah hafal Al-Quran banyak yang meninggal dalam peperangan itu. Sampai punya inisiatif supaya Al-Quran ini tidak hilang, maka dibukukan. Tentu sejarahnya panjang masalah itu.
Bihi astafi min kulli da'in. Dengan Al-Quran. Jadi dengan perantara Al-Quran, saya memohon kesembuhan dari segala penyakit. Wa nuruhu, dan cahaya Al-Quran itu dalilun liqalbi, menjadi dalil untuk hatiku, inda jahli, ketika waktu bodohku. Dalilun liqalbi inda jahlin wa hairatin, dan ketika sumpah bingung. Hairo itu bingung. Faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi. Wahai Tuhanku, matti'ni, berilah rasa kenyamanan, kenikmatan untuk aku, bisirri hurufihi, dengan sir atau rahasia huruf-huruf Al-Quran. Wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muklati, dan sinarilah dengan Al-Quran hatiku, pendengaranku, wa muklati, dan aini, basori, penglihatanku. Wa ya Rabbi ya Fattah, wahai Tuhan yang maha membuka, iftah qulubana, bukakanlah pintu hati-hati kami. Wa fahim bihi qalbi, dan berilah pemahaman dengan perantara Al-Quran, qalbi, hati kami. Pemahaman tentang apa? Ulumas syariati, pada ilmu-ilmu syariat. Mudah-mudahan Al-Quran yang sudah ada di hati kalian menjadi dasar untuk kalian bisa memahami ilmu-ilmu agama. Mudah-mudahan Al-Quran yang sudah ada di hati kalian menjadi penerang hati-hati yang sedang galau, hati-hati yang sedang risau, hati-hati yang sedang kesusahan, menjadi hati yang tercerahkan dan hati yang penuh sinar Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Jazakallah khair.